ini nanti aku akan pergi ke Departemen Agama. Aku akan mempertanyakan, aku sebagai seorang suami yang telah menikahi sah di KUA Sawah Besar Jakarta Pusat di bawah naungan Departemen Agama, aku memiliki surat nikah yang sah berdasarkan Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 1974. Aku menikah sah secara agama, juga diregistrasikan dan terdaftarkan sah di negara. Kemudian di saat ada permasalahan rumah tangga, aku melakukan suatu hal, pelurusan mungkin dari suatu hal yang kurang nyaman dari permasalahan rumah tangga, mendapat seorang istri yang di dalam kamarnya sendiri dengan pria lain yang dia tidak kenal pada jam yang tidak wajar, jam 2. Terus tiba-tiba kalau aku melakukan hal peneguran atau apapun bentuknya, penggerbekan dan lain-lain, tapi bersalah di mata hukum, nah aku akan mau tanyain gitu, di mana letak kekuatan surat nikah saya? Di mana letak kekuatan saya sebagai suami yang sah bertanda tangan, sumpah ijab kabul disaksikan dan dinikahkan secara negara dan agama. Tapi kita sendiri nggak punya kekuatan di saat kita ada permasalahan tentang kedisiplinan rumah tangga gitu. Itu yang harus aku tanyakan sama Departemen Agama. Kalau aku secara hukum positif dinyatakan bersalah, berarti untuk apa aku menikah diresmikan dan dipertanggungjawabkan oleh negara gitu? Di mana coba institusi Departemen Agama? Setidaknya akan mendudukkan status sebagai seorang suami itu sebagai kepala keluarga, bukan hanya aklamasi apa yang dikeluarkan dari statement lisan, tapi juga makna kehidupan secara luas apabila ada permasalahan dan lain-lain gitu. Dia berhak melakukan apapun. Cuma kalau aku saat ini menghormati, kalau memang aku bersalah ya aku akan menjalankan semuanya. Tapi aku yakin aturan Tuhan tidak membenarkan hal yang demikian. Karena kalau aku kembalikan semua, khususnya bagi teman-teman yang laki-laki, kalau kita sangat mencintai istri saya, mencintai istri kita sendiri, terus di jam 2 pagi atau setengah 3 kita kedapatan ada pria lain di kamar kita sendiri, dan kita nggak kenal itu siapa, keluarga bukan, kerabat bukan, apapun bukan, itu bagaimana perasaan kita pada situasi itu? Berteriakkah? Ya apalah gitu. Orang kalau sayangnya tinggi, maka kecewanya pun akan tinggi seperti setinggi dia menyayanginya. Terus dia kan aku udah bilang, kita kan saat ini aku udah menjalani pemeriksaan, udah dijalani kemarin. Ini juga sih, ini kan hukum kan ajas praduga tak bersalah. Janganlah menghakimi mudah, siapapun ya, even bukan permasalahan aku ya. Kita untuk mudah gitu loh. Terus juga ya harus punya dasar untuk melakukan sesuatu. Karena pada hakikatnya, terlepas kita semuanya nih punya sama-sama mencari rezeki, tapi kita punya norma aturan Tuhan yang paling kita junjung tinggi lah untuk batasan-batasan. Segini, ini mungkin jadi edukasi yang saya sendiri akhirnya baru tahu gitu. Kalau si wanita yang mengajukan gugatan atau sebagai penggugat, mungkin orang banyak tuh cerai dengan cara prostek atau dengan sendirinya di saat suami tidak hadir atau apapun. Tapi kalau si pria, nah ini makanya kedudukannya agak dikasih lebih tinggi, karena mungkin dia tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yang menafkahkan dan lain-lain. Nah, dia harus mengucapkan ikrar talak dulu gitu. Setelah proses putusannya selesai pun ada eksekusi untuk melakukan ikrar talak gitu. Nah, saya belum melakukan itu gitu. Karena apa? Ya saya pikir ada pertimbangan yang harus saya lakukan di sini gitu loh. Kalau alasannya secara pribadi yang tahu cuma hati saya sama Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tapi biar bagaimanapun saya itu sudah berdamai hati untuk tidak lagi memperkarakan ini secara luas gitu. Ya biarlah, biar bagaimanapun istri saya nggak bilang mantan, istri saya biarlah dia bahagia dengan kehidupannya dan pasangan yang baru dan kehidupannya dia sekarang gitu. Karena biar bagaimanapun dia pernah menjadi orang yang mengisi hati aku, hari-hari aku, berbakti juga kepada dia, istilahnya sebagai kehidupan rumah tangga bersama di sini aku. Jadi kalau ditanya kenapa aku belum mengucapkan ikrar atau apapun, itu hanya kita sendiri yang tahu. Karena untuk bahasa pertimbangan itu mungkin yang lain nggak bisa baca kalau lihat hanya dari luar. Cukup hati saya aja yang paling tahu. Ya aku sampai saat ini secara negara ya, khususnya dan agama, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, masih suami istri. Aku orang pertama yang mendaftarkan mungkin Angel Elga dan Vicky Prasetyo, khususnya Angel Elga ya, terdaftar nikah sah di negara gitu loh, terdaftar di KUA gitu. Karena sebelumnya waktu aku mendaftarkan nama Angel dan nama aku, di datanya kalau aku ketahuan, oh dulu udah pernah nikah ya Vicky ya berapa kali gitu, itu ada ketahuan. Tapi yang negara ya, kalau yang siri nggak mungkin ketahuan.
Kalau yang negara itu pasti ketahuan karena ada datanya gitu loh. Nah kalau Angel aku lihat dia nggak ada datanya, berarti memang ya alhamdulillah aku udah punya niatan baik kan untuk membawa dia kepada istri yang sesungguhnya, menempatkan dia kepada ya ibu dari anak-anaknya sesungguhnya. Pasti ajak anak-anak aja karena lagi sibuk juga. Ya aku sama anak-anak insya Allah kayaknya kalau nggak main ke Pulau Jawa sama Bali touringan aja. Ntar pas sudah mau syuting 2 hari udah di rumah. Berapa lama kira-kira? Ya nggak tahu sih, proses aja, tergantung nanti yang mana yang ininya yang masih yang anak-anak masih mau main ya nggak apa-apa gitu. Karena udah nggak ada apa-apa lain kan, paling cuma tinggal ajak anak-anak liburan aja. Kalau ada yang mau ikut silakan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.